Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menganggap Ustadz, Allah itu maha tahu kita perlu apa, maka tidak perlu kita ngomong. Lah, Allah itu kepingin Anda ngomong. Allah itu kepingin Anda menunjukkan bahwa Anda lemah tanpa pertolongan Allah. Dan orang yang meminta itu orang yang menunjukkan bahwa saya tidak mampu tanpamu ya Allah. Nah sekarang hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang berdoa Allah pasti kasih. Jadi tidak ada ceritanya orang kemudian angkat tangan begini, ngangkat tangan begini, kemudian dia mulai mengucapkan Allahumma begitu, dan mulai banyak permintaannya, istriku jagalah dia ya Allah, suamiku jadikan dia suami yang tanggung jawab, anak-anakku jadikan anak-anak yang salihin dan salihat, kemudian jagalah kesehatanku ya Allah, berikan keberkahan pada rezekiku. Itu baru sak pucuk yang kita minta itu. Sementara yang kita mintakan banyak. Ketika Anda mulai mengucapkan itu, maka kalau satu doa sudah Anda kirim ke langit, tidak mungkin sama Allah tidak dikasih. Tidak mungkin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat sekarang ayatnya ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, firmannya Allah kepada kita ini berbentuk perintah. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku. Sekarang lihat, setelah kalimat ud'uni, apa yang berikutnya? Astajib lakum. Saya mau tanya, ada fa-nya enggak? Fa astajib lakum. Enggak ada. Atau ada kalimat wawunya enggak? Wa astajib lakum. Enggak ada. Atau apalagi ada kata-kata thumma. Thumma itu roto'ato. Thumma astajib lakum. Tidak ada. Tapi Allah bilang, ud'uni, doalah kalian kepadaku. Langsung Allah bilang, astajib. Apa disebutkan oleh para ulama? Ini yang menunjukkan salah satu bukti bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, tidak akan ditolak. Kenapa? Karena ayatnya tidak pakai fa, tidak pakai wawu, tidak pakai thumma. Tapi Allah menjamin langsung tak kasih apa yang kamu minta. Nah, tapi sekarang hadirin kita perlu tahu apa wujud pemberian Allah ketika kita berdoa. Agar ketika apa yang kita minta itu tidak berupa apa yang kita minta, ngerti tidak? Jadi misalkan mintanya mobil, ternyata Allah tidak kasih mobil, itu kita tidak kecewa karena ternyata ada bentuk lain ijabah doa yang Allah berikan untuk kita. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin." Tidaklah ada seorang muslim yad'ullah yang berdoa kepada Allah bid'awatin, dengan hanya satu doa. Tapi kemudian di dalam doa itu laisa fiha ithmun. Doanya tidak mengandung dosa. Apa sih doa mengandung dosa itu apa? Ya berdoa minta dilancarkan korupsinya, itu dosa. Berdoa minta disukseskan ngerebut istrinya orang, itu doa yang mengandung apa? Dosa. Nah ini mulai overdosis. Turunin dikit. Laisa fiha ithmun, yang doa itu tidak mengandung dosa. Artinya doanya doa yang baik. Wala qati'atu rahimin, dan doa itu tidak mengandung pemutusan tali silaturahim. Pokok intinya ginilah, Anda doa sama Allah yang doa itu isinya baik. Apa yang Rasul katakan? Illa, kecuali doa yang terlanjur keluar tadi, tidak bisa loh ditarik kembali, tidak bisa. Illa, kecuali doa yang Anda sudah ngomong Rabbi habli minas salihin, itu terlanjur keluar, dan keluarnya itu tadi berupa apa? Doa. Maka pasti sama Allah dikasih
Apa Rasul katakan? Illa, kecuali a'tahullahu, Allah akan berikan sebagai ganti dari doa itu ihda thalathin, satu di antara tiga. Dan boleh jadi tiga-tiganya Allah kasih buat Anda. Kemungkinan Allah kasih dua. Paling apes ketika Anda sudah berdoa tadi, Allah kasih berapa? Satu. Paling apes. Yang pertama, apa yang Allah kasih? An yu'ajjila lahu da'watahu. Sama Allah, apa yang Anda minta langsung dikasihkan. Jeret. Minta sehat, langsung sehat. Minta dikasih nikah, langsung nikah. Minta lulus, langsung lulus. Minta anaknya diterima kedokteran, langsung diterima. Sekarang saya mau tanya, kapan sama Allah doa Anda itu langsung dikasih? Yang pertama, ketika tidak mengandung faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Dan kita ini, mohon maaf ya, kita ini sudahlah. Jadi kalau doa kita sama Allah tidak kunjung diijabah, itu kita tahu diri. Karena boleh jadi apa? Banyak perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Salah satunya apa? Masuknya makanan yang haram ke dalam tubuh kita. Dan makanan haram itu dua. Boleh jadi zatnya memang haram, seperti contohnya na'udzubillah ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin ya Rabb. Minuman keras, babi, apa lagi? Narkoba. Atau yang haram apa? Sarana untuk mendapatkannya. Yang dibeli sate kambing. Tapi uang untuk beli sate kambing itu uang hasil korupsi. Atau dia tidak beli malah. Sate kambingnya orang tiba-tiba apa? Dia curi, na'udzubillah. Ini salah satu faktor yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak kunjung di. Yang kedua, ketika Allah lihat kalau dikabulkan Anda jadi tambah baik. Karena tidak sedikit orang-orang itu ketika doanya dikabulkan, dianggap oleh dia doa itu baik, ternyata buruk. Contohnya, ya Allah saya minta nikah sama dia ya Allah. Dia tidak tahu. Ternyata setelah nikah sama dia semua keburukan muncul. Ya Allah saya kepingin dapat jabatan ini ya Allah. Dianggapnya sama dia apa? Baik. Tapi setelah jabatannya dapat, ternyata mendatangkan apa? Keburukan. Kalau seperti itu sama Allah tidak dikasih. Tapi kemungkinan yang kedua, kalaupun tidak langsung diberi apa yang Anda minta, maka yang kedua. Apa yang kedua? An yaddakhira lahu fil akhirah. Disimpan buat pahala nanti di akhirat. Dan dalam riwayat yang lain hadirin, Anda tahu besarnya pahala dari doa yang tertunda sebesar apa? Dalam hadis dikatakan, kalaulah manusia tahu besarnya pahala dari doanya dia yang tidak Allah kabulkan di dunia, tapi disimpan buat pahala akhirat, maka dia akan berharap semua doanya tidak diijabah. Jadi kalau dia tahu, lu tiba no sakmene gede nih pahalanya gitu loh. Maka dia ngomong apa sama Allah? Ya Allah, kalau tahu sebesar ini pahala dari doa yang tertunda, maka saya minta semua doa saya ditunda saja. Itu saking apa? Besarnya. Yang kedua. Yang ketiga, an yasrifahu minas su'i mithlaha. Allah hindarkan Anda dari musibah sesuai kadar doa yang Anda panjatkan. Contoh, mudah-mudahan semuanya sama Allah diberikan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Contohnya begini, Anda naik kendaraan, kemudian na'udzubillah Allah takdirkan kecelakaan. Yang kecelakaannya itu kalau orang lain lihat, ini pasti mati.
ternyata Anda bisa keluar dengan luka ringan. Nah, boleh jadi itu karena pengaruh doa yang menyelamatkan Anda dari musibah. Yang doa itu Anda sempat gelo, ya apa sih? Jaluk omah gak dikei omah. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih penting dibanding rumah. Mending mana punya rumah besok mati kecelakaan, dibandingkan rumahnya biasa tapi panjang umur sehat walafiat. Nah, tapi ingat, yang ketiga ini belum tentu doa Anda. Jadi yang menyelamatkan Anda dari musibah belum tentu doa kita. Boleh jadi siapa? Orang tua. Boleh jadi doanya istri. Boleh jadi doanya anak-anak kita. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu yang paling manjur untuk poin nomor 3 ini, doanya orang miskin yang Anda bantu.